Baik, ini sudah masuk semua ya, 12 mahasiswa ya. Aisyah, Bernardine, Kori, Debbie, Devina, Gracia, Hasya, Inayah, Maita, Nadia, Najma, Salwa ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan antara dua bidang ya. Nah, kedudukan dua buah bidang. Jadi ada dua buah bidang itu posisinya kemungkinan kedua posisinya itu yang pertama itu dua bidang itu berpotongan ya. Hanya ada dua posisi sebenarnya, berpotongan dan sejajar. Jadi kalau berpotongan seperti apa, kalau sejajar seperti apa. Kalau bersilangan tidak ada ya. Tidak ada kalau kedudukan dua buah bidang karena bahasan kita maksimal itu tiga dimensi. Ya, tiga dimensi. Kalau bahasan kita sampai dimensi keempat ya mungkin ada dua buah bidang bersilangan. Tapi kalau maksimal bahasan kita itu hanya tiga dimensi, ya berarti hanya ada dua kemungkinan kedudukan dua buah bidang tersebut. Yang pertama itu adalah berpotongan. Nah, sebenarnya analogi seperti garis ya. Kalau garis, dua buah garis itu kedudukannya itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, yang pertama ini kondisinya garis itu dalam satu bidang dulu, dalam satu bidang. Kalau kondisi dalam satu bidang berarti dua garis itu yang pertama berpotongan di satu titik, hasil perpotongannya berupa titik. Kemudian yang kedua itu dua buah garis itu saling sejajar. Nah, ini kalau terletak dalam sebuah bidang ya. Kalau tidak terletak pada bidang yang sama, maka kedua buah garis itu kemungkinannya adalah saling bersilangan. Itu ada tiga kemungkinan kalau dua buah titik yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke dua buah bidang sekarang. Nah, dua buah bidang itu cuma ada dua kemungkinannya. Yang pertama itu adalah dua bidang itu saling berpotongan. Kalau berpotongan artinya dia punya persekutuan. Nah, persekutuan dua buah bidang yang berpotongan apa? Berupa apa? Berupa garis, ya, berupa garis. Jadi garis itu dinamakan sebagai garis potong. Jadi garis potong antara bidang alfa dan bidang beta misalnya kalau dua buah bidang itu ya. Jadi kalau dibalik sekarang, kalau ada sebuah garis potong antara bidang alfa dan bidang beta, misalnya garis S gitu ya, maka garis S itu pasti terletak pada bidang alfa dan garis S itu pasti terletak pada bidang beta. Nah, jadi kalau ada sebuah garis yang terletak pada kedua bidang berbeda, maka pasti garis itu merupakan garis perpotongan. Hanya ada berapa garis kemungkinannya? Karena bahasan kita bidang datar ya, pasti ada satu garis. Kecuali kalau bahasan kita bidang lengkung misalnya ya, lain cerita.
Karena bahasan kita bidang datar, maka pasti ada satu garis eh, perpotongan, garis perpotongan. Umumnya dalam geometri lukis itu garis perpotongan ini dinamakan sebagai garis S. Umumnya seperti itu. Kalau mau nama lain ya boleh silakan. Tapi nanti di buku ini di dalam bahasan kita, kalau saya nyebutkan garis S itu biasanya lebih mengacu ke perpotongan antara dua buah bidang. Oke. Nah, ini contohnya sekarang. Kalau kalian perhatikan di sini ada bidang alfa yang berupa segitiga gitu ya. Kemudian ada juga bidang beta ya. Jadi bidang alfanya itu alfa satu, alfa 2, alfa 3 bisa kita lukis. Kemudian bidang betanya itu beta satu, beta 2 gitu ya. Ternyata dia punya eh ternyata dia itu berpotongan di garis S. Lalu bagaimana cara melukis garis S itu? Nah, ini mudah sebenarnya. Kalau kalian ingat materi yang di awal-awal kan kalau ingin membuat sebuah garis dalam geometri lukis ini, paling tidak kalian tentukan dua buah garis yang berbeda saja. Nah, dalam hal ini garis itu nih, yang pertama nih, ya yang dilingkarin ini. Yang kedua yang ini juga yang di bawah. Nah, kalau dua buah garis itu sudah ada, itu kita namakan sebagai titik potong ya, karena berupa titik. Kalau titik potong itu udah ketemu, udah aman, berarti kita bisa melukis proyeksi dari garis S tersebut. Nah, kalau kalian lihat yang garis merah itu adalah garis potongnya ya. Kemudian garis biru itu adalah garis proyeksi. S1 yang bawah, nah S1 yang bawah ini itu adalah proyeksi garis S terhadap bidang H. Kemudian S2 itu proyeksi garis S terhadap bidang V. Dasarnya seperti itu ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, nanti dalam soal bangun ruang ini biasanya tidak digambarkan biasanya ya. Jadi gambar bangun ruang yang kalian lihat itu nanti hanya ada di kepala ya. Jadi bayangan kalian sudah terbentuk apa namanya ya, imajinasi kalian tentang bentuk ruangnya. Kemudian bagaimana kita menyajikan dalam bentuk dua dimensi, dalam bentuk proyeksi gitu ya. Seperti ini caranya. Tuh, kan? Jadi kalau kalian perhatikan, nah, saya kembali lagi ke gambar yang atas yang bangun ruang. Jadi kalau kalian perhatikan, bidang alfa itu yang berupa segitiga, kan? Kemudian ada bidang beta, beta satu dan beta 2. Jadi kalau kalian lihat beta satu dan alfa satu itu berpotongan di titik bawah ini. Begitu pula beta 2 dengan alfa 2 berpotongan di titik tembus yang atas. Nah, titik ini kan merupakan titik perpotongan ya, ya kan? Kalau dalam lukisnya seperti ini, sama sebenarnya. Beta satu berpotongan dengan alfa satu yang bawah, kemudian beta 2 berpotongan dengan alfa 2 atasnya. Kalau kita hubungkan, kemudian kita akan menentukan S1 dulu, yang di bawah tetap, kita tinggal proyeksikan titik yang atas. Misalnya yang bawah itu titik P ya, titik P karena di bawah dia ngomongnya P1 gitu. P1 ini misalnya R1, sorry R2 gitu ya. Nah, R2 diproyeksikan ke H di sini ketemu R1, ya kan? Tinggal hubungkan P1 ke R1 jadinya S1. Begitu begitu pula P1 nih. Proyeksikan ke bidang V jadinya P2 di sini P2. Iya. Hubungkan P2 R2 ketemunya S2.
Dari satu contoh ini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Ya, bagaimana? Suaranya kecil tadi? Dari saya belum ada, Bapak. Oh, belum ada. Oke. Saya lanjutkan ke contoh yang lain. Karena posisi dua buah bidang itu macam-macam ya. Ini kebetulan sembarang. Nanti ada yang saling tegak lurus, kemudian ada yang sembarang dan tegak lurus, macam-macam nanti contohnya. Oke. Nah, sekarang contoh yang lain. Di sini ada bidang alfa. Bidang alfanya kita gambar tetap kayak tadi. Jadi alfa satu, alfa 2, alfa 3. Kemudian ada bidang beta. Nah, kalau kalian lihat bidang beta itu posisinya seperti apa? Ada yang tahu nggak posisi bidang beta? Bidang beta, Siku-siku ya, Pak. ya, atau bisa dikatakan tegak lurus terhadap bidang apa? Terhadap bidang H ya, Pak. Oke, betul, terhadap bidang H. Nah, ini ada sifat khusus. Sebenarnya bukan khusus, ini ada hal yang perlu kalian pahami. Jadi, kalau ada sebuah objek, ini saya gambarkan lainnya, sini. Ini bidang beta misalnya yang saling tegak lurus, ya tegak lurus. Ini. Kemudian di si yang tegak itu dinamakan beta satu. Ini beta, sorry, ini beta satu ya. Ini beta 2. Ini beta 2. Kalau seandainya ada G, garis G di situ, kira-kira G satunya yang mana? Proyeksi G terhadap H yang mana? Ya gampang. Tinggal kalian ambil dua titik, misalnya titik, sorry. Misalnya titik di sini. Nah, ini kan pada G ya, pasti berpotongan ya. Berpotongan di beta satu. Satunya titiknya di sini. Ini kalau kita proyeksikan kan jatuhnya di sini kan. Ya, jadi ya ini juga G satunya. Berarti dengan kata lain, beta satu sama dengan G satu. Ya, paham ya? Apapun benda yang terletak pada pada bidang beta pasti kalau diproyeksikan ke bawah ke bidang H pasti jatuhnya sama dengan beta satu. Oke, sekarang kita kembali ke gambar yang sebelah kirinya. Di sini kita lihat ada bidang alfa. Alfanya sama nih, segitiga. Kemudian ada bidang beta. Kayaknya harus saya gambarkan bangun ruangnya ya, biar lebih terlihat. Saya save as dulu. Terakhir itu apa? 13. 14. Dua bidang berpotongan. Tiga dimensi. Tentukan dulu ya, bidang. Misalnya ini bidangnya. Ini bidang alfa gitu ya. Kemudian tadi ceritanya ada bidang beta yang tegak lurus. Ya.
Saya mau bikin bidangnya nih. Apa aja nih? Nah, bidang alfa yang coklat, ini misalnya saya namakan dengan alfa 1, alfa 1, gitu ya. Alfa 2, alfa 2, alfa 3 yang satu. Nah, beta 1 yang ini, beta 1 yang merah ini. Tuh, ini beta 1. Beta 1. Yang merah ini beta 2. Nah, kemudian dua buah bidang ini kan berpotongan. Kalau bangun ruang kita lihat di GeoGebranya kan udah jelas ya. Yang bagian dalam kan putus-putus nih beta 2 nih. Itu mempunyai titik potong. Nah, mempunyai garis potong. Garis potongnya itu dinamakan garis S. Cara menentukan bagaimana garis S itu ya. Yang pertama tentukan titik potong antara beta 2 dengan alfa 2. Sorry, ini alfa 3 ya. Saya salah. Ini alfa 3 harusnya. Nah, dengan beta 2 yang ini. Nah, ini alfa 2. Jadi perpotongan antara beta 2 dengan alfa 2 misalnya titik P, titik Q itu tadi ya, sama titik Q. Kemudian perpotongan antara alfa 1 dengan beta 1 di sini di bawah. Ini kita namakan dengan titik P. Jadi kalau saya hubungkan P dan Q itu merupakan garis potong atau garis S. Nah, ini kita namakan dengan garis S. Garis S. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak tentang bangun ruangnya dulu? Nah, ini nanti ada di kepala kalian ya, gambar seperti ini ya. Sudah tidak diberitahukan di soal sebenarnya. Jadi kalian mengubahnya nanti ke bidang-bidang proyeksi. Nah, karena beta itu tegak lurus terhadap, ini kan tegak lurus nih, mana sudutnya? Untuk memastikan 90 derajat. Untuk memastikan itu 90 derajat ya. Jadi, kalau bidang beta itu tegak lurus terhadap bidang H, maka S1 pasti akan pasti akan berhimpit dengan beta 1. Pasti itu. Jadi ini pasti akan berhimpit. Ini pasti sama dengan S1. Ya, S1. Lalu S2-nya mana? Ah, gampang kalau kalau mencari S2. Tinggal proyeksikan aja P ke bidang V. Nah, ke bidang V yang diproyeksikan ketemu di sini titiknya. Kita proyeksikan ya. P sejajar dengan V biar mudah. Nah, ketemu titik potongnya. Kemudian tinggal hubungkan antara P2 yang di sini dengan Q. Nah, itu adalah
S2 adalah S2. Ini gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita lihat proyeksinya, terhadap bidang H dulu ya, itu melihatnya dari atas. Nah, seperti ini nanti gambarnya, ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian kalau kita melihatnya dari depan, dari simbol Y gitu, nah seperti ini gambarnya, kira-kira. Ini nanti tak terhingga ya sebenarnya ya. Ini batasnya tak terhingga di gambarnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita akan melihat dari sumbu Z, dari atas, nah seperti ini nanti gambarnya. Ini gambar lukisannya ya, gambar lukisannya seperti itu. Nah, ini kalau ini bangun ruangnya. Sekarang kita lihat gambar lukisan terhadap bidang D-nya. Gampang sebenarnya. Kalau sudah tahu titik potongnya, ya, kita lihat sekarang alfa 1, alfa 2, alfa 3 mudah melukisnya, beta 1, beta 2 sudah. Nah, otomatis kita tentukan titik potongnya dulu, ini ada dua titik potongnya kan. Karena tegak lurus ya udah berarti beta 1 sama dengan S1. Tinggal melukis S2-nya, S2 yang biru ini. Ya tinggal kita hubungkan dari titik P1 gitu ya. Diproyeksikan ke bidang V ketemunya P2. Kemudian hubungkan P2 dengan titik titik Q di sini, di atas. Itulah garis S2. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini Q sama dengan Q2 ya, karena dia terletak pada bidang V. Itu contoh gambar yang kedua. Kemudian, nah ini contoh lain. Ini kebalikannya. Kalau tadi itu tegak lurus terhadap bidang H, nah sekarang tegak lurusnya terhadap bidang V. Prinsipnya sama sih sebenarnya. Jadi kalau terhadap bidang V ya otomatis S2 sama dengan beta 2. Ya, tinggal melukis S1-nya. Prinsipnya sama. Jadi yang pertama itu kalian tentukan titik potongnya dulu. Kalau diketahui perpotongan, kalau diketahui dua buah bidang yang saling berpotongan. Titik potongnya dulu udah ketemu, udah aman, beres. Melukis X-nya mudah. Gambar lukisnya kayak ini nanti, yang di bawahnya itu. Nah, kayak ini contohnya. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Jadi sudah ada tiga contoh ya. Perpotongan dua buah bidang yang sifatnya sembarang. Kemudian yang kedua itu adalah contoh dua buah bidang yang salah satu bidangnya tegak lurus terhadap bidang H. Contoh ketiga, dua buah bidang berpotongan yang salah satu bidangnya itu tegak lurus bidang V. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh lain. Bidang alfanya beda sekarang. Bidang alfanya. Jadi nanti kalian kalau melukis tidak harus sampai berpotongan ini ya. Tidak harus, belum tentu ini. Nah, ini nggak usah sampai dipanjangkan nggak apa-apa. Jadi ini nggak usah dilukis nggak apa-apa. Kalau memang soalnya hanya diminta untuk lukislah proyeksi dari perpotongan bidang alfa dan beta dengan alfanya melalui ini, bidang betanya melalui ini misalnya. Cukup gambarkan yang seperlunya aja. Nah, kalau ini sifatnya dua-duanya yang satu. Nah, kalau yang gambar ini yang kalian lihat ini, bidang alfanya itu tegak lurus dengan bidang V ya. Bidang betanya tegak lurus dengan bidang H.
Nah, dua-duanya saling tegak lurus nih. Yang satu tegak lurus V, yang satu tegak lurus H. Karena beta tegak lurus H, maka beta satu sama dengan S1. Karena alfa tegak lurus V, maka alfa 2 sama dengan S2. Ini lebih khusus lagi. Gambarnya seperti ini nanti. Gambar lukisnya. Ada yang ditanyakan? Ini contoh keempat. Nah, itu keterangannya yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita bahas tentang posisi yang kedua. Dua buah bidang yang sejajar. Jadi kalau namanya dua buah bidang yang sejajar, pasti tidak akan memiliki garis persekutuan atau yang namanya garis potong. Nggak mungkin ya. Begitu pula hasil proyeksinya. Jadi kalau alfa satu, kalau bidang alfa sejajar dengan bidang beta, nah, pasti alfa satu sejajar dengan alfa beta satu, alfa 2 sejajar dengan beta 2, alfa 3 sejajar dengan beta 3. Jadi nggak mungkin ada sebuah paling tidak ada titik potong atau titik persekutuan dari garis-garis proyeksinya. Nah, ini yang contoh yang sekarang, gambar 82. Ini contoh bidang alfa dan beta yang saling sejajar. Kalau kalian lihat seperti ini, kira-kira bangun ruangnya kayak apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu seperti apa bidang alfa dan betanya? Sejajarnya itu seperti apa? Alfa dan betanya gimana? Saling bertumpuk ya. Yang alfa posisinya di bawah, yang beta posisinya di atas. Sejajar. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi bidang betanya itu yang di atas. Jadi seperti ini gambarnya. Dia tidak akan mungkin berpotongan. Tuh. Jadi kalau kita lihat dari samping gitu ya, tuh, dia nggak akan pernah berpotongan. Ini jaraknya sama nggak ya? Oh sama. Tapi gradiennya beda nih. Saya gambarnya salah ini. Ini harusnya dibikin sama 33. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Tuh. Jadi dia diperpanjang bagaimanapun juga tidak akan eh,
berpotongan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Ya, ini contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan contoh yang lain. Nah, ini juga sama nih. Antara alfa dan beta saling tegak lurus terhadap bidang beta, terhadap bidang H. Alfa satu sejajar dengan beta satu, alfa 2 sejajar dengan beta 2, alfa 3 sejajar dengan beta 3. Nah, jadi sifat ini tolong diingat-ingat. Kalau dua buah bidang yang saling sejajar, maka ketiga proyeksinya juga pasti sejajar. Tidak mungkin berpotongan, ya. Tidak mungkin berpotongan. Kemudian ini juga sama sebenarnya sifatnya. Nah, kalau ini bagaimana? Ada nih yang berpotongan alfa 3 beta 3. Lalu kesimpulannya bagaimana? Apakah kedua bidang ini saling sejajar ataukah berpotongan? Ada yang tahu? Jadi ini contoh eh, yang mana nih? Oh, ini gambarnya. Ini contoh yang bukan sejajar ya, bukan sejajar. Kalau seandainya ada gambar seperti ini, nah, misalnya ini ditutup nih, ini tidak diketahui nih yang alfa 3 beta 3. Tapi kita lihat alfa satu secara sekilas ya, alfa satu sejajar dengan beta satu, alfa 2 sejajar dengan beta 2. Pertanyaannya, misalnya ya, apakah alfa satu sejajar dengan, apakah alfa sejajar dengan beta? Nah, ini harus hati-hati. Kalau hanya dua proyeksi yang saling sejajar, belum tentu kedua bidang itu berpotongan. Kita harus cari dulu bidang ketiganya, proyeksi ketiganya. Apalagi kita lihat nih posisi alfa nih. Nah, kalau posisi alfa, ujung alfa di sini kita pakai link seperempat lingkaran, kita hubungkan, nah ketemunya garis alfa 3. Begitu pula yang satunya ketemu alfa 3, oh, berpotongan, berarti dia dua buah bidang itu saling berpotongan. Lalu garis potongnya mana ya, ini dari perpotongan itu karena dia sifatnya tegak lurus terhadap bidang D, ya berarti ini ya. Ini adalah garis S2. Nah, S2-nya itu ya. Lalu S1-nya mana? S1-nya. S1-nya gampang S1-nya. Tinggal pakai jangka ini ketemu. Ini adalah S1. Lalu S3-nya mana? Ada nggak yang S3? Ada, karena alfa 3 beta 3 ada, ya berarti S3-nya berupa titik. Nah, ini S3. Dia berupa titik. Kan garisnya tegak lurus bidang D. Nah, kalau garis tegak lurus kan proyeksinya berupa titik. Ya, oke. Berarti, jadi belum tentu kalau diketahuinya dua buah proyeksi yang saling sejajar, belum tentu kedua buah bidang itu juga saling sejajar. Kita harus cek dulu bidang hasil proyeksi yang ketiganya. Kalau yang ketiganya itu sejajar, ya sudah aman. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya menginjak ke materi berikutnya? Tidak ada? Bagus sekali. Nah, selanjutnya nih, melukis sebuah bidang melalui sebuah titik dan sejajar sebuah bidang. Jadi, kalau dari pernyataan ini mungkin agak membingungkan. Kok ada bidang lagi gitu ya? Jadi, kalian diminta melukis sebuah bidang. Ya, misalnya bidang beta. Ya, bidang beta. Melalui sebuah titik. Ya, misalnya titiknya itu namanya P.
dan sejajar sebuah bidang ya, misalnya bidang alfa. Jadi kalian bayangkan ada bidang alfa, kemudian ada titik P di luar alfa. Akan dilukis bidang beta yang sejajar dengan bidang alfa, tapi di dalam beta itu ada titik P, gitu ya. Ada titik P. Misalnya, eh, saya gambar bangun ruangnya dulu. Plus. Melukis beta melalui P sejajar A. A itu alfa ya. Alfa, beta. Nah, bisa gambar. Ini nanti file-filenya bisa kalian akses di materi ya, di Google Drive-nya ya. Ini saya hapus dulu nih gambar-gambarnya. Misalnya ada dua buah bidang. Program. Ada dua buah bidang, ya harus Oke, ini kita namakan bidang alfa gitu ya. Bidang alfa. Kemudian ini namanya alfa satu, alfa 2. Ini kita namakan sebagai alfa satu. Ceritanya akan dibuat sebuah bidang beta, eh, sebuah bidang beta, di mana bidang beta itu posisinya sejajar alfa, sejajar dengan alfa. Jadi bidang beta itu alfa sejajar dengan beta dan beta melalui P dan P pada beta.
Jadi ini ceritanya maunya seperti itu. Jadi kalau kalian lihat pada lukisan ini, yang pertama yang pasti kita tahu alfa satu pasti akan sejajar dengan beta satu. Ya, pasti itu. Alfa 2 pasti akan sejajar dengan beta 2. Nah, masalahnya eh, ada titik P di dalam situ. Gimana titik P-nya itu? Gitu kan? Titik P-nya melayang ceritanya. Jadi kalau mau melukis titik P melayang ya harus diakali dulu ya. Jadi ceritanya P-nya melayang. Ini misalnya saya mau melukis P. Nah, ini titik P-nya ini sekarang. Ini titik P. Titik P-nya di sini. Jadi ceritanya kita akan melukis sebuah bidang beta yang bidang beta itu ada titik P di dalamnya. Seperti apa kira-kira bidang betanya nih? Ini ya, tuh. P-nya itu melayang tuh. P-nya melayang. Ya, P-nya melayang. Masih ingat kan cara melukis sebuah titik pada titik pada bidang ya? Ini soal UTS kemarin juga keluar tuh, yang pakai sumbu utama biasanya. Ya, nah sekarang kita proyeksikan dulu P ke P1, P ke bidang H. Ketemunya harusnya P1. Tadi sudah ada nih, saya hapus. Nah, itu proyeksinya tadi ya. Nggak perlu saya beritahu caranya ya, melukis proyeksi ini ya. Ini namanya P1. Nah, kita proyeksikan ke bawah situ. Kemudian ada garis P2. Nah, P2 ini juga harus kita lukiskan. Tadi sudah ada. Nah, itu ketemu. Kamu di atas, pakai kesejajaran. Adalah P2. Kamu nih P1 dan P2. Kalau sebuah titik melalui sebuah garis gitu ya. Kalau ada sebuah titik melalui sebuah garis, maka sorry, sebuah titik melalui sebuah bidang, maka kita bisa menggunakan dua cara. Masih ingat ya? Pakai cara sembarang atau pakai garis utama. Oke, saya dalam hal ini lebih mudah menggunakan garis utama misalnya ya, misalnya titiknya agak jauh dikit. Ini boleh, sini boleh, terserah mau yang mana. Garis utama, garis utama. Nah, saya sekarang akan menggunakan garis utama pertama. Masih ingat garis utama pertama? Jadi garis utama pertama artinya apa? Artinya kalian membuat sebuah garis yang sejajar dengan alfa satu. Nah, sejajar dengan alfa satu nih saya bikin di sini. Ya.
Mungkin pakai ray aja biar lebih bagus terlihatnya. Ini kita namakan dengan garis utama pertama. Warnanya jangan hitam. Saya jadikan warna lain, misalnya warna. Kok nggak bisa? Oh bisa. Ungu ini ya, warna ungu ya. Terus langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya tinggal buat garis tegak lurus dari perpotongan dengan sumbu X. Nah, situ. Anggap saja seperti ini. Dan ngambil ke warnanya pada di ungu. Nah, ini ya. Kemudian, nggak usah gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kemudian dari P2 lukis sejajar dengan sumbu X. Nah, ketemunya di situ. Sini ketemunya. Ya, kalau mungkin gambarnya saya perbaiki, ini masih gambar ruang ya. Sebenarnya antara ruang sama sama apa namanya? Sama dua dimensinya ini nggak terlalu berbeda jauh kalau gambar ini. Tuh, ya. Kemudian, tuh, ya. Ini sudah kita dapatkan sebuah bidang. Tadi kan kalau bidang itu melalui eh, titik P, atau dengan kata lain P itu terletak pada bidang beta, pasti bisa kita lukis. Langsung kita lukis. Ini otomatis kita namakan sebagai alfa, sebagai beta satu. Udah ketemu tuh beta satunya. Nih beta satunya. Ya kan? Benarkah itu beta satu? Bener nggak? Bukan, ini bukan beta satu. Kita lukis di sini ada titik nih, di atas ini. Nah, ini ada titik nih. Oh, kok warna kuning? Nah, ada titik di situ. Titik itu kita buat sebuah garis di mana sejar dengan alfa 2. Perpotongannya di sini kita sembunyikan, kemudian saya hubungkan dengan garis merah. Nah, ini betanya ini. Tapi ini beta 2. Beta 2. Ya. Beta satu mana? Gampang kalau beta 2 udah tahu ya pasti beta satu ya dari sinilah. Sejajar dengan alfa satu. Kita tentukan titiknya sekarang. Kemudian di hidden. Kita. Nah ini beta satu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat garis merah dan garis hitam. Kalau beta satu pasti sejajar dengan alfa satu, beta 2 sejajar dengan alfa. Udah ketemu itu gambarnya, ya. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Nah, sekarang kalau pakai cara kedua bagaimana? Cara kedua sama nggak hasilnya? Sama nggak hasilnya kalau cara kedua? Ini masih dalam ruang ya. Kalau dalam ruang pasti sama aja sih gambarnya. Sama nggak untuk yang kedua? Ya sama harusnya. Hasilnya juga pasti sama letaknya. Jadi kalian menggambar pakai cara apapun, asal prosedurnya sudah tepat, pasti hasil lukisannya sama.
Cara kedua apa cara kedua? Cara kedua ya kalian bikin sejajar dengan alfa 2 gitu ya, melalui beta 2. Nah, nanti ketemunya beta satu dulu. Setelah beta satu ketemu baru beta 2. Ya, itu cara kedua. Atau mau kita coba cara kedua? Tidak usah ya, mudah ya cara kedua ya. Caranya sama sebenarnya. Bikin sejajar dulu dengan alfa 2, kemudian eh, sejajar dengan sumbu X, ketemunya titik potong. Nah, titik potong itulah yang nanti dilukis sejajar dengan alfa satu. Setelah alfa satu ketemu, baru beta 2 ketemu. Sorry, beta satu ketemu, baru beta 2 ketemu. Urutannya seperti itu. Ya, karena ada beberapa kondisi mungkin menggunakan cara satu nggak bisa, tapi bisanya pakai cara dua. Begitu pula sebaliknya, ada kondisi yang membuat cara dua nggak bisa, harusnya cara satu. Begitu pula sebaliknya. Kalau cara satu nggak bisa, pakai cara dua. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini harus latihan soal nanti sebenarnya, biar lebih jelas. Ya, kenapa? Nah, contoh sekarang, contoh soal. Soal. Nah, contohnya ini nih. Cara melukisnya harus tahu step by stepnya ya. Oke. Sekarang kita coba melukisnya sekarang menggunakan langsung di bidang proyeksi. Kita sederhana dulu, pakai sumbu X dulu ceritanya ya, ini ya, sumbu X. Jadi misalnya itu ada bidang alfa 2, alfa satu. Ini bisa kita namakan alfa satu. Ini kita namakan alfa 2. Oke, soalnya seperti ini kira-kira ya. Kira-kira seperti ini. Tapi pakai koordinat biasanya. Lukiskan ini melalui ini, alfa satu melalui ini, alfa 2 melalui ini. Kemudian ada titik P. Ini misalnya kita namakan P2. Ini kita namakan P1. Perintahnya lukis. Nah, ini perintahnya. Lukis beta, bidang beta maksudnya ya. Beta sejajar alfa dengan beta sejajar alfa dan beta melalui P. Nah, ini perintahnya. Perintah soalnya ini. Syarat. Perintah soalnya itu. Lukis beta dengan beta itu sejajar alfa dan beta melalui P. Nah, ini saya pakai cara kedua. Tadi kan cara pertama dibangun ruangnya. Pakai cara kedua. Atau mau pakai cara pertama juga biar sinkron ya. Saya save dulu. Sampai salah. Dulu dulu ya. Harusnya save as dulu nih. Nah, baru save as 2D. Biar sejalan kayak tadi ya. Biar sejalan kayak tadi.
Jadi yang pertama kalian membuat sebuah garis-garis proyeksi di mana garis-garis proyeksi itu ada P di dalamnya. Jadi dengan kata lain seperti ini. Kalau kalian ingat materi yang sebelumnya, letak titik pada bidang, ya, letak titik pada bidang. Masih ingat kan? Kan kemarin ada titik pada garis, titik pada bidang, gitu kan? Nah, ini ceritanya ada titik pada bidang. Maka kalau ingin melukis proyeksi P-nya, maka ada dua cara. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan garis utama. Baik itu garis utama pertama atau garis utama kedua. Nah, kalau di contoh ini terserah mau pakai cara yang mana gitu kan. Tapi proses melukisnya dibalik sekarang. Diketahuinya P dulu, baru kita nyari bidang. Kalau yang kemarin itu bidangnya dulu yang tahu. Kita cari P-nya. Ya, nah sekarang terbalik. Kita tahu titik P-nya. Nah, baru kita akan sekarang perintahnya adalah mencari bidangnya. Cara pertama itu menggunakan garis utama pertama. Saya buat dulu nih garis utama pertama alias sejajar dengan alfa satu. Itu ya. Beta satunya mana? Belum tahu beta satunya di mana. Ini yang akan kita cari. Langkah pertama ini. Jadi kalian buat dulu garis sebuah garis jajar dengan alfa satu dan garis alfa dan garis itu melalui titik P1. Ketemu titik potongnya pada sumbu X, kemudian buat garis tegak lurus dari perpotongan dengan sumbu X itu, kemudian dari P2 buat garis sejajar dengan sumbu X. Ketemulah titik potong antara yang tegak lurus dan sejajar tadi. Ketemu di situ ya. Kita sembunyikan dulu garis-garis yang tidak diperlukan supaya tidak membingungkan. Kita ulangi menggunakan ray ya sekarang ya menggunakan ray. Ini yang sejajar dengan alfa satu, yang atas itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian kita hubungkan yang tegak lurus ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada ya. Kemudian mana betanya? Nah, karena ini sudah ketemu satu garis-garis proyeksi, sini ada titik nih yang tadi itu. Nah, dari situ kita lukis sejajar dengan alfa 2 karena mintanya tadi sejajar dengan alfa 2. Dia akan berpotongan di suku E, gitu kan? Dari situ, kemudian dari garis itu buat sejajar dengan alfa satu. Nah, itu nanti cikal bakal yang dinamakan sebagai beta satu. Kita ketik sembarang aja di sini ya. Sekarang kita sembunyikan dulu. Kita gunakan ray lagi. Nah, ketemu di situ. Nah, udah jadi ini adalah beta satu. Ini bisa nggak ya? Beta satu. Oh, nggak bisa. Kita kasih warna lainnya saja biar membedakan. Biru. Kemudian yang ini beta 2. Ya, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Tidak ada. Sekarang kita coba nih menggunakan cara kedua. Kita cek apakah hasilnya sama gitu ya. Apakah hasilnya sama? Yang kedua. Eh, Kita hapus dulu ya.
Cara kedua sama, kita ambil yang sejajar melalui P2, sejajar dengan alfa 2. Kemudian dia berpotongan di sumbu X. Dari sumbu X itu kita ambil tegak lurus gitu ya, dengan sumbu X. Kemudian dari P1 lukis sejajar sumbu X sehingga ketemunya di situ. Kita sembunyikan garis-garis yang tidak diperlukan. Di sini beta 2-nya nggak bisa dilukis, tapi yang bisa dilukis adalah beta 1. Kita lukis sekarang beta 1 sejajar dengan alfa 1. Ketemu titik potongnya di sumbu X, kemudian kita lukis sejajar dengan beta 2, alfa 2. Nah, ketemu titik itu. Sekarang kita sembunyikan, nah, baru kita hubungkan. Ini titiknya sama nih yang di alfa 1 alfa 2 ya. Kita buat warna merah biar lebih bagus. Sekarang kalian bandingkan sama nggak hasilnya kayak yang tadi? Oh, yang tadi mana ya? Sama ya? Tuh, posisinya sama pasti. Antara cara dua dengan cara satu. Jadi bisa gunakan salah satu cara kalian. Nggak harus menggunakan dua-duanya. Dua-duanya dipakai boleh ya, boleh aja. Kalian menentukan beta 1 menggunakan garis utama kedua, menentukan beta 2 menggunakan garis utama ke satu. Dua-duanya digunakan ya boleh. Pasti jatuhnya juga di titik-titik yang sama. Nah, ini caranya sudah saya jelaskan tadi, langsung praktek gitu ya. Ini cara dua. Nah, sekarang latihan soal. Silahkan, ada yang mau mencoba? Nomor satu, titik P-nya 613. Nah, berarti P1 itu 610, P2 603, P3 013 gitu ya. Kemudian garis alfa.
Silakan, ada yang mau mencoba? Kita dulu sampai di Wisma. Iya Pak, lagi nyoba nomor satu. Oke, ada yang mau share screen, silakan. Coba dilukis dulu. Ya, silakan dulu, Fauzan. Pak boleh lihat soal lagi nggak? Ya, boleh, silakan. Ini kamu screenshot dulu aja soalnya. Ya, yang nomor satu dulu. Yang sudah coba boleh langsung sampaikan nanti biar bisa langsung share screen gitu ya. Nanti saya stop share ini kalau di sini.
Bagaimana? Sudah bisa? Ada yang bisa? Tadi Fauzan jadi bisa. Jadi Pak, ini saya session. Oke, silakan. Sebentar Pak, saya rapin. Ada ini gue matiin suaranya. Susah.
Nah, udah kelihatan belum, Pak? Nah, itu kok P2 di situ ya? Emang bertumpuk ya P2-nya? Iya, Pak. Di 663, Nah, 603. oh iya betul. Ya, itu malah lebih bagus ini. Ini langsung ketemu ini biasanya nih. Gimana? Oh iya, Pak. Oh, nggak tahu. Gini-gini. Oke, karena Awal kan pas itu letaknya di situ. awalnya tuh bikin garis sejajar yang lewat P1 kan. Nah, ini kan, Pak. Nah, oke. Terus? Nah, terus titik potongnya di sini. Ya, Ya, betul. Terus, langkah berikutnya. Itu langkah berikutnya sama B. ditarik ke atas kan, Pak. Yang sama B itu apa, Fauzan? Langkah berikutnya nih, kan saya tarik garis ke atas ya. Sejajar sumbu X. Oke, Terus betul. P2-nya juga dibikin sejajar sumbu X garis. Nah, ketemu di B gitu kan. Oke. Nah, terus Nah, berarti dari B tinggal dibikin garis sejajar sejak sama yang ini, sejajar alfa 2. ya, oke. Nah, Gambar. ini kan, Pak. Ya, betul. Terus Terus itu beta apa itu yang barusan kamu gambar? beta 2 berarti. Ya, betul. Terus beta Nah, satunya sekarang. beta 1 dari F nih yang berpotong di sumbu X Nah, dengan sejajar alfa 1. Ya nggak? Nah, gitu, Pak. ya, betul sekali. Jadi posisi betanya di Tinggal dirapin kan? sininya ya. Nah, itu nanti tinggal perbaiki gambarnya Iya, ya. iya tinggal dirapin. Caranya sudah benar. Kalau menggunakan, kalau seandainya menggunakan garis utama kedua, bisa nggak kalau untuk kondisi ini? Tadi kan kamu pakai garis Ya, utama ya? ya, Oke. ya. Bisa aja sih, Pak. Nggak tahu deh. Harusnya sama nanti harusnya. Hasilnya sama letaknya di Tuh. sini. Kalau garis utama kedua, kan berarti sejajar dong, Pak, sama ini. Berhimpit ya. Bet alfa, iya berhimpit maksudnya. Ya, berhimpit. Terus kan berpotongan di sumbu X ya, di titik D itu kan? Ya, di sama-sama di titik D. Nah, dari titik D dilukis apa? Dilukis gini, apa namanya? Dari titik D itu. Salah, salah. Ya, oke, betul. Nah, gini kan, Pak. Nah, betul. Terus Ini ketemu kasih titik, titik G. terus Oke. dibikin sejajar alfa 1. Nah, nah, ini harus melalui B nih. Kalau nggak melalui B, berarti jawabannya Pak, berpotong di sini kan, Pak. coba sejajar dengan alfa. Sejajar dengan alfa 2. Benar berarti. Nah, benar berarti. Ya, caranya sama ya. Kamu pakai Ya, Pak. eh, cara yang pertama atau cara kedua, hasilnya juga pasti sama. Ya, betul sekali. Bagus. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk soal nomor satu? Ya, kemudian, nah coba satu nomor lagi. Nomor mana tadi semua? Yang agak beda dikit. Nomor 4 coba. Nomor 4. Lihat ya soalnya ya. Nomor 4 ya.
Yang mau coba silakan. Yang mau mencoba? Sudah ketemu? Agak bingung ya, Pak. Silakan Fauzan. Tapi masih belum selesai, Pak. Masih bingung. Alfanya udah ketemu alfanya. Nah, gini bener nggak, Pak? Kira-kira gambarnya. Coba kita lihat. Alfa satunya yang mana? Ini, Pak, apa satu? Kan dia melewati 230 ya. Dan D ya. C dan D itu kan lukis ya. Kemudian alfa tiganya, alfa duanya yang ke atas itu, ke atas tuh, serong ke Iya, kanan. itu nggak? Nah, coba sekarang kamu bayangkan, kira-kira gambarnya kayak apa kalau kayak gitu? Mungkin kayak sebuah bidang. Bentar, Pak. Gambarnya menurut saya gini, Pak. Ini kan kayak PDMC.
Oh, Nah, yang di bidang H kan sejajar sumbu X ya. ini, Hmm. nah Terus, gitu Pak. Bener nggak? oh, yang titik itu mana? Yang titik berapa? 002-nya mana? 002-nya. Titik 002 kan Hmm. kurang lebih di sini ya. Ya, betul di situ. Terus gimana menghubungkannya dengan yang garis sejajar sumbu X tadi? Coba kamu lukis lagi tadi, coba. Jadi kan kalau menurut saya kan tadi gini Pak. Nah, Betul. Nah, bidang itu apakah melalui 0,0,2, Fauzan? oh iya enggak ya. Enggak. Nah itu saya bingung tuh di situ Pak. Nah, coba kamu lukis dulu itu yang sejajar sumbu X tadi, yang pakai yang coret-coretan tadi. Kan Se- ini Nah, CD kan. udah oke, ya. Terus 002 kamu lukis coba. Nah, itu kan tinggal hubungkan itu. Oh begini Pak. Set. Nah, terus oh, salah dong. Jadi bentuk apa itu? Oh lah. Oh gini. Tembus. Nah, iya gitu gambarnya. Sejajar Kayak bidang D gitu Pak. iya kayak jajar bukan jajarnya yang persegi panjang ya. Kayak persegi panjang Eh yang tegak. topan gitu. Oh paham paham. Ya kan? Nah, itu baru melalui sorry, ketiga titik itu tadi. Nah, itu yang salah yang eh, alfa 2-nya yang salah, alfa 3-nya udah benar. Nah gini ya Pak. Nah, oke. Pas ini Oh P1, P2 diletaknya pada kalau P1 pada bidang. P2 pada alfa 2. Nah, sekarang cari bidang beta yang sejajar dengan alfa dan melalui itu. Kalau pakai cara yang tadi Pak, sumbu utama itu bisa nggak Pak? Gimana coba? Bisa ketemu nggak kira-kira kalau pakai cara itu? Hmm, nggak bisa ya Pak. Nggak bisa ya? Sejajar. Sejajar dengan alfa 2. Nggak bisa Pak berarti. Ya, bukan nggak bisa, susah. Sulit ini. Makanya buat contoh tadi. Ada cara lain nggak? Kan sebenarnya kan untuk melukis itu kan caranya hanya ada dua kan sebenarnya kan. Pakai garis sembarang atau pakai garis utama. Ya kan, garis utama pertama ataupun garis utama kedua. Atau yang ketiga misalnya. Tapi pakai dua itu nggak bisa. Nah, sekarang pakai cara apa kira-kira ini? Ya, mungkin teman-teman yang lain kali Pak ada yang bisa. Saya kurang paham nih. Oke, yang lain ada yang bisa bantu nggak? Tapi ini membuat bidang alfanya sudah benar. Yang lain ada yang mau mencoba? Kita sampai jam berapa ya Ina ya? Oh, Inanya hilang dari land. Kayaknya sih jam 3 Pak. Kayaknya sampai jam 3. Kenapa? Kayaknya sampai jam 3. Oh, sampai jam 3. Tapi kan sampai 14.40. Ayo, ada yang mau mencoba nggak yang lain? Silakan. Kalau kamu gambar di bangun ruang langsung ketahuan ini sebenarnya ya. Kalau pakai 3 dimensi. Nah, masalahnya kan soalnya kan bukan 3 dimensi yang dilukis, pakai bidang datar. Nah, kita harus tahu nih sifat-sifatnya.
Bapak, mohon maaf. Ini Ya, perkuliahannya seharusnya sampai 14.40, Bapak. Mohon maaf oh, tadi saya tidak terlalu dengar, Bapak. ya, oke. Nah, ini berarti bisa dibuat PR ya di rumah ya. Coba kalian pikirkan gimana itu kira-kira. Nah, mungkin Kasih clue, Pak. kasih apa? Kasih clue buat ngerjain satu. Itu pada titik P-nya. Kenapa? Pada titik P. Pada titik. Oke. P itu sebenarnya kayaknya, oh kok pada sumbu-sumbu itu tuh ada clue-nya di situ sebenarnya. Kayaknya ada 3 ya. Satu lagi belum saya buat ya. Itu kan melayang ya. P-nya kan udah jelas tuh. 232. P1 di mana, P2 di mana, P3 di mana. Iya. Iya, Pak. Tadi belum saya buat P3. Nah, itu. Karena kebiasaan P1, P2 biasanya kan memang bidangnya di bidang H dan V yang saya kasih contoh. Nah, sekarang ada bidang ketiganya. P3 biasanya nggak dilukis. Tapi kali ini gunain P3, Pak. Iya dong. Karena ada alfa 3, yaitu pengaruh. Karena kalau salah lukis, nanti bisa jadi alfa 3 dan P3-nya itu akan apa namanya berpotongan gitu, berpotongan. Oke, Pak. Siap. Oke, ya mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. eh Nanti PR satu nomor itu dicoba dulu di rumah. Kalau sempat diskusikan saja dengan teman-temannya. Nah, minggu depan baru kita bahas. Ini jawabannya tidak terduga nanti. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya.